Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amisa dengan NIM 4202510042 dari kelas ASP 2C. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jawaban untuk tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Makro. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan konsep ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi negara. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan luar negeri, dan kebijakan sektorial? Kebijakan yang pertama, kebijakan fiskal, adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak dan pengeluaran negara untuk mengatur perekonomian. Kebijakan yang kedua, kebijakan moneter, adalah kebijakan yang dilakukan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga agar ekonomi stabil. Kebijakan yang ketiga, kebijakan perdagangan luar negeri, adalah kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekspor dan impor untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga hubungan perdagangan internasional. Kebijakan yang keempat, kebijakan sektorial, adalah kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi barang dan jasa, investasi, serta kesempatan kerja di sektor nyata ekonomi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan upaya pemerintah dalam A. meningkatkan pendapatan nasional, B. membuka kesempatan lapangan pekerjaan, C. meningkatkan kapasitas produksi secara nasional, D. mengendalikan inflasi, E. menjaga stabilitas ekonomi, F. menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi. A. Meningkatkan pendapatan nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan nasional dengan mendorong investasi, pengembangan industri dan UMKM, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan produksi barang dan jasa. Maka pendapatan masyarakat dan negara juga akan meningkat. Yang B. Membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Pemerintah membuka lapangan kerja melalui pembangunan industri, proyek pembangunan, dan dukungan terhadap usaha kecil menengah. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan kerja agar masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang C, meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Pemerintah meningkatkan kapasitas produksi dengan memperbaiki teknologi, menyediakan infrastruktur yang baik, dan membantu pemodalan usaha. Hal ini bertujuan agar hasil produksi nasional menjadi lebih banyak dan berkualitas. Selanjutnya yang D, mengendalikan inflasi. Pemerintah mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah uang beredar, menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok, dan memperlancar distribusi barang. Tujuannya agar barang tidak naik secara berlebihan. Yang E, menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan membuat kebijakan ekonomi yang tepat. Stabilitas ekonomi penting agar kegiatan ekonomi berjalan lancar dan masyarakat merasa aman. Yang F, yang terakhir, menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi. Pemerintah menyeimbangkan neraca pembayaran dengan meningkatkan ekspor, mengurangi impor berlebihan, dan menarik inflasi asing. Hal ini dilakukan agar kondisi keuangan negara tetap stabil. Pertanyaan yang keempat, jelaskan manfaat Anda mempelajari ekonomi makro. Manfaat mempelajari ekonomi makro adalah agar kita memahami kondisi perekonomian negara secara luas, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mempelajari ekonomi makro, kita juga dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengambil kebijakan ekonomi untuk menjaga kestabilan negara. Selain itu, ilmu ekonomi makro membantu kita dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kelima, apa yang Anda lakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai mahasiswa? Yang saya lakukan sebagai mahasiswa, belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu saja saya akan memperbaiki SDM saya sendiri, menggunakan produk dalam negeri, mengembangkan keterampilan dan kreativitas, mendukung usaha UMKM, menggunakan teknologi secara produktif dan bermanfaat.